Datang kembali teman-teman. Tadi kita sudah membahas mengenai psikologi belajar mengajar. Sekarang karena konteks psikologi belajar mengajar adalah dalam dunia pendidikan, maka ada istilah yang lebih erat dengan pendidikan tersebut, yaitu salah satunya cabang keilmuan psikologi pendidikan atau dikenal dengan educational psychology. Nah, bahkan di dalam pendidikan sendiri, kita tetap membutuhkan keilmuan psikologi. Kenapa? Yang pertama adalah kita lihat dulu ke pengertian psikologi pendidikan. Karena psikologi pendidikan ini merupakan cabang psikologi yang harus dan khusus mempelajari perilaku manusia dalam konteks pendidikan, makanya psikologi pendidikan itu merupakan psikologi yang khusus. Kalau dalam keilmuan psikologi, ada psikolognya dan juga para ilmuwan psikologi pendidikan. Tapi psikologi pendidikan ini juga bisa dikategorikan sebagai psikologi terapan yang dia mampu untuk memecahkan masalah-masalah psikologis khususnya dalam praktik pendidikan seperti di sekolah, bagaimanapun urutan jenjang pendidikannya. Nah, hubungan psikologi dengan pendidikan itu sendiri sangat erat ya, karena seperti yang kita tahu, psikologi itu ruang lingkupnya adalah manusia, dan manusia ruang lingkupnya bisa di mana saja. Nah, pada psikologi pendidikan, proses belajar mengajar antara pendidik dan juga muridnya itu bisa optimal dengan para pendidik bisa mempelajari psikologi pendidikan, di mana mendidik berarti membantu peserta didik agar mereka dapat berkembang secara optimal sesuai dengan tujuan pendidikan. Makanya tadi saya mention kalau dalam level pendidikan itu pasti berbeda. SD, SMP, SMA, mereka memiliki tugas perkembangannya masing-masing yang kalau diketahui oleh para pendidik, ini akan membantu mencapai tujuan dari belajar. Nah, peserta didik itu kan manusia ya, di mana manusia itu sendiri merupakan makhluk biopsiko, sosio, dan spiritual. Bio berarti makhluk biologis. Secara fisik kita bisa terlihat dan perubahan fisik itu bisa mempengaruhi optimalisasi kita dalam belajar. Sedangkan psiko adalah psikologis, psikis. Apa yang ada di dalam diri individu jika mentalnya tidak stabil, maka dia tidak akan mampu menangkap informasi yang diberikan oleh pendidik. Yang ketiga adalah sosio atau sosiologis, karena manusia itu tidak akan terlepas dari interaksinya dengan manusia lain. Dan yang terakhir adalah spiritualis. Seluruh hal yang sudah saya sebutkan tadi akan seimbang dengan nilai-nilai spiritual yang dimiliki oleh individu sendiri. Nah, dalam kondisi ini, tentu saja aspek psikologis itu tidak bisa diabaikan dalam pelaksanaan proses pendidikan. Kalau kita kategorikan pendidikan itu bisa dilandaskan atas filosofis, psikologis, sosiokultural, dan juga teknologis. Nah, sekarang kita beranjak ke pendidikan sendiri ya. Apa sebenarnya itu pendidikan dan tujuan dari pendidikan? Ini banyak sekali istilah-istilah yang sudah diberikan oleh para ahli. Salah satunya yang sangat menarik bagi saya adalah yang disebutkan oleh Ki Hajar Dewantara, bahwa pendidikan adalah tuntunan segala kekuatan kodrat yang ada pada anak-anak. Yang ini dilakukan agar mereka sebagai manusia dan juga sebagai anggota masyarakat dapat mencapai keselamatan dan juga kebahagiaan setinggi-tingginya. Nah, dari pengertian ini kita bisa tahu bahwa pendidikan itu merupakan proses yang sangat panjang, namun tujuan akhirnya adalah tetap selamat dan juga bahagia. Juga pengertian ini diatur oleh Undang-Undang dan TAP MPR ya. Nanti teman-teman bisa baca pada materi yang sudah disediakan. Maka berdasarkan informasi tadi, dapat kita simpulkan bahwa pendidikan itu adalah tuntunan, pimpinan, dan bimbingan yang dilakukan secara sadar dan sengaja oleh seseorang atau sekelompok orang kepada seseorang atau sekelompok orang. Nah, ini istilahnya ada guru, ada pendidik, ada murid, ada siswa. Yang kedua, tuntunan, pimpinan, dan bimbingan yang diberikan tersebut kita lakukan dengan maksud membantu perkembangan peserta didik ini menuju tujuan tertentu. Jadi sebelum belajar itu pasti ada tujuannya ya. Ibarat kita bawa mobil, pasti mobil ini akan tahu akan kita bawa kemana. Dan yang terakhir adalah bahwa kegiatan pendidikan
yaitu ini digarisbawahi interaksi antara pendidik dengan peserta didik itu dapat terjadi dimanapun, baik di dalam maupun di luar sekolah. Nah, teman-teman sebagai pendidik pasti tahu bahwa ada Renstra-Depdiknas ya tentang pendidikan. Visinya adalah insan Indonesia itu harus cerdas dan juga kompetitif. Sedangkan misinya mewujudkan pendidikan yang mampu membangun insan Indonesia yang cerdas dan kompetitif dengan adil, bermutu, dan relevan untuk kebutuhan masyarakat global. Nah, dalam psikologi pendidikan banyak sekali tokoh-tokoh yang berjasa. Salah satunya saya sebutkan ya, ada Demokritus, Plato dan Aristoteles, John Amos, Rousseau, Pestalozzi, Francis Galton, Stanley Hall, William James, dan juga Alfred Binet. Seluruh tokoh-tokoh yang saya sebutkan, mereka adalah tokoh-tokoh yang sangat berperan dalam psikologi pendidikan. Nah, untuk selengkapnya teman-teman bisa baca di materi sehingga kita tahu apa saja nih teori-teori yang dikembangkan oleh para tokoh-tokoh tersebut. Jadi, selanjutnya apa sebenarnya kontribusi psikologi pendidikan bagi pendidikan? Ada 4 yang utama. Yang pertama adalah pengembangan kurikulum, yang kedua adalah pengembangan program pendidikan, yang ketiga adalah pengembangan sistem pembelajaran, dan juga yang terakhir sistem informasi. Kontribusi di dalam pengembangan kurikulum, sebagaimana yang kita tahu bahwa kurikulum itu adalah seperangkat pengalaman belajar yang direncanakan dan dilaksanakan secara baik di dalam maupun di luar sekolah untuk mencapai tujuan pendidikan. Jadi, sebelum kita melakukan pendidikan, itu biasanya ada rancangan nih, apa yang akan kita lakukan, tindakan kelas apa yang akan kita lakukan agar para siswa atau orang yang kita didik mampu mencapai tujuan belajar. Nah, biasanya pengembangan kurikulum itu banyak pertimbangan aspek yang dilakukan. Yang pertama adalah karakter dari peserta didiknya sendiri. Nah, ini yang terkait dengan psikologi belajar mengajar ya, bahwa kita harus tahu siapa nih peserta didik kita, usianya berapa, mereka dari latar belakang apa, sehingga itu akan mempengaruhi pengembangan dari kurikulum yang akan kita buat. Yang kedua, kemampuan peserta didik untuk melakukan sesuatu dalam berbagai konteks. Jadi kita tidak memaksakan untuk mereka harus bisa melakukan sesuai dengan keinginan kita. Karena sebagai pendidik kita harus paham setiap murid itu memiliki kompetensinya masing-masing. Yang ketiga, tujuannya adalah learning outcome. Ada hasilnya dalam pembelajaran. Makanya dalam pendidikan itu ada nilai yang diibaratkan sebagai hasil pembelajaran itu sendiri. Walaupun sebenarnya hasil belajar itu juga bisa tidak dalam bentuk nilai. Yang keempat adalah standarisasi kemampuan siswa. Nah, hal inilah yang kemudian membuat kita menyusun buku ajar yang didasarkan atas psikologis dari peserta didik. Kontribusi kedua, psikologi pendidikan bagi pengembangan program pendidikan itu adalah pengembangan program pendidikan itu sendiri. Misalnya, dia bisa membantu kita dalam penyusunan jadwal pelajaran, jadwal ujian, dan seterusnya. Karena penyusunan ini tidak bisa lepas dari aspek psikologis peserta didik kita. Selanjutnya adalah penentuan jurusan atau program, karena tidak semua orang memiliki kompetensi yang sama ya, sehingga dalam psikologi pendidikan bisa kita arahkan kemana nih peserta didik kita akan kita bawa dan hasil belajarnya akan seperti apa. Dan yang terakhir, pengembangan program itu harus mengacu upaya pengembangan potensial dari peserta didik. Ingat ya, bahwa setiap individu pasti memiliki potensi yang berbeda, sehingga kita harus memaksimalkan potensi itu dan tidak bisa menyamaratakan antara satu peserta didik dengan peserta didik lainnya. Kontribusi selanjutnya, psikologi pendidikan bagi pengembangan sistem pelajaran adalah teori belajar yang akan diaplikasikan. Karena teori belajar ini pasti berbeda-beda tergantung dengan siapa peserta didik dari teman-teman sendiri. Yang kedua, pemilihan model-model pembelajaran. Yang ketiga, pemilihan media atau alat bantu pembelajaran. Dan yang terakhir, penentuan alokasi waktu belajar dan juga pembelajaran. Nah, kalau kontribusi psikologi pendidikan bagi sistem evaluasi apa saja? Tentu saja ini berkaitan dengan penentuan teknik evaluasi, jenis tes, dan juga waktu pelaksanaan dari evaluasi itu sendiri.
Nanti kita akan belajar ya teknik memahami perilaku dan karakteristik peserta didik. Itu ada dua, ada teknik tes dan juga ada teknik non-tes. Di mana ketika kita melakukan teknik tes, itu harus dilakukan dengan alat tes yang valid dan juga reliable, serta mengikuti SOP tertentu, dan dipilih untuk mengumpulkan data mengenai kemampuan akademik, bakat, minat, dan juga kecerdasan dari peserta didik kita. Sedangkan metode yang kedua adalah dilakukan dengan alat tertentu, misalnya kuesioner, pedoman wawancara, pedoman observasi, dan dia dipilih untuk mengumpulkan baik itu fakta atau opini, dan bentuknya bisa macam-macam ya. Ada observasi, wawancara, kuesioner, sosiometri, analisis karya, biografi, dan juga jenis-jenis lainnya. Nah, sampai di sini dulu pembelajaran kita mengenai educational psychology. Mudah-mudahan bisa untuk teman-teman pahami. Kalau misalnya ada yang ditanyakan, bisa kita lanjutkan di kolom diskusi dan dibaca kembali materi yang sudah disajikan. Sekian, terima kasih.